Halo, jumpa lagi di channel YouTube Styling Tulus Cemerlang. Di waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai 8 kunci sukses implementasi sistem ERP. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kunci yang pertama, yaitu dukungan dari top management. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel YouTube kami dan aktifkan notifikasinya supaya kalau ada video-video baru, kamu bisa langsung dapat informasinya. Oke, kunci pertama dari 8 kunci sukses implementasi sistem ERP adalah dukungan dari top management. Hal paling penting yang harus dipahami dengan benar mengenai implementasi sistem ERP adalah bahwa itu bukanlah proyeknya milik Departemen IT. Ya, sekali lagi saya tekankan, bukan proyek IT. Kenapa? Karena yang namanya ERP system itu adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh data, baik eksternal maupun internal, yang ada pada seluruh departemen dalam perusahaan. Nah, oleh karena itu, semua departemen pasti akan terlibat di dalam proses implementasinya. Itulah makanya proses implementasi sistem ERP bukanlah proyek IT, melainkan merupakan proyek bersama, proyek milik seluruh bagian, milik seluruh departemen dalam perusahaan. Jadi, karena seluruh departemen terlibat dalam proyek, maka dukungan dari semua manajemen pun, ya, mulai dari yang middle management sampai top management, itu mutlak diperlukan. Ya. Nah, itu juga sebabnya yang menjadi project manager jangan dari departemen IT, ya, melainkan yang levelnya GM atau direktur, atau kalau perlu ya ownernya sekalian yang menjadi project manager. Hal ini penting karena mereka lah yang akan lebih bisa memberikan keputusan-keputusan. Mereka yang lebih bisa melihat secara helikopter view, ya. Mereka yang lebih tahu ke depannya mau dibawa kemana nih bisnisnya, ya kan? Apabila ada poin-poin yang harus diputuskan. Karena bisa jadi dalam proses implementasi ada beberapa hal, semisal perubahan SOP atau bisa jadi timbul kebijakan-kebijakan baru yang akan berpengaruh ke semua departemen. Ya. Nah, top management juga harus jeli. Dia juga harus bijaksana dalam menentukan siapa saja nih orang-orang yang akan menjadi key user, orang-orang yang akan terlibat dalam proses implementasi ini. Ada yang berpendapat timnya harus isinya orang-orang baru, ya. Harus orang-orang yang fresh, karena mereka lebih mudah untuk beradaptasi, mereka lebih cepat ngerti pada saat diajarin sistem barunya, ya kan? Nah, itu benar, gitu kan? Tapi perlu dipikirin juga bahwa yang lebih mengerti bisnis proses perusahaan biasanya adalah orang-orang lama. Mereka yang udah mengerti apa nih yang bisa diimprove, apa yang perlu diimprove, ya kan? Karena mereka yang menjalani selama ini. Jadi, kalau bisa dalam pemilihan anggota tim, perlu dipertimbangkan agar tim proyeknya ini nantinya bisa saling melengkapi, ya kan? Bisa saling mengimbangi satu sama lain. Yang orang-orang lama, gitu kan, menginformasikan bisnis prosesnya selama ini seperti apa, gitu kan, apa yang sekiranya bisa diimprove, mereka yang lebih tahu kesulitan-kesulitan dalam perusahaan selama ini itu apa sih, gitu kan. Yang orang-orang baru misalkan mereka bisa kasih masukan, oh di company lama saya, di company saya yang sebelumnya dulu prosesnya seperti ini loh, ini mungkin bisa nih di-apply di perusahaan yang sekarang, gitu kan. Jadi saling mengimbangi, saling melengkapi satu sama lain. Oke?
Demikian kunci pertama dari 8 kunci sukses implementasi sistem ERP. Nantikan penjelasan detail mengenai 7 kunci lainnya pada video-video kami berikutnya. Jadi, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya begitu ada video baru atau informasi baru, kamu bisa langsung tahu. Oke, salam, bye-bye.